Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Hari Minggu malam kita ada lanjutan untuk FA Cup ya, babak 16 besar. Gue rasa sih seharusnya kita bisa all out ya di situ ya, memfokuskan diri, memotivasi diri untuk tim ya, agar kita bisa setidaknya makin jauh melangkah dan kalau bisa ya mengulang prestasi tahun lalu dengan merebut kembali Piala FA, yang dimana itu adalah salah satu jalur untuk kita bisa berkompetisi di kompetisi Eropa. Karena dengan sekarang kita peringkat 14, untuk naik itu mungkin sulit ya, apalagi di Liga Inggris itu pertarungannya lebih keras, jadwalnya lebih padat. Kalau untuk FA Cup ini kan untuk mencapai final dan juara di babak sekarang 16 besar ya, harusnya kan hanya membutuhkan 4 pertandingan lagi ya, agar bisa difokuskan. Plus rencana selanjutnya juga adalah di ajang Europa League, yang dimana minggu depan Jumat dini hari ya, kita akan menghadapi Real Sociedad tandang. Itu juga untuk juara pun membutuhkan lebih banyak ya gamenya ya, karena ada home and away di 16 besar, berarti membutuhkan 7 pertandingan untuk lo bisa juara Europa League, yang dimana hadiahnya adalah bisa berlaga di Champions League, kasta tertinggi kompetisi Eropa, yang seharusnya ya Manchester United itu selalu tiap tahun bermain di ajang itu ya, dengan nama besarnya Manchester United gitu. Cuman selama ini kan nama besarnya itu tenggelam dengan prestasi tertinggi yang belum kunjung tiba gitu. Walaupun dalam 12 tahun terakhir ya, sejak 2013 sebenarnya piala kita tuh 11 trofi. Liverpool juga 11 trofi, tapi Liverpool dalam 11 trofi itu ada 2 trofi tertinggi ya di Liga Inggris, satu, dan Champions League. Sedangkan kita 11 trofi ya trofi major tapi yang belum tertinggi lah ya, FA Cup, League Cup gitu, Europa League. Nah, ini yang membuat harusnya sih pertandingan Minggu besok sama pertandingan midweek besok ya, itu harusnya bertanding dengan all out gitu. Nah, berkaitan dengan itu, jadi lagi rame ya bahwa ada potongan video lah, dan akhirnya gue ngeliat di satu utuhnya gitu mengenai argumen keras antara Roy Keane sama Ian Wright ya di podcast di Overlap ya, yang dari Sky Sport itu, tapi yang isinya itu ada Gary Neville, Jamie Carragher, si Jill itu pemain sepak bola wanita Inggris, ada Ian Wright sama Roy Keane. Nah, kalau bicara Roy Keane ya, itu ada salah satu 5 pemain terbaik gue dalam sejarah Manchester United ya, pemain Manchester United. Mengenai kedisiplinan dia, kepemimpinan dia, talent dia ya, talent dalam menguasai dan visi bermain bola ya. Kalau mencetak gol ya mungkin kan karena dia bukan striker, walaupun dia tuh awal-awal masuk United tuh sebagai bek kanan dia. Dan bagaimana mereka semua bisa mengikuti Roy Keane sebagai kapten gitu ya, atribut kaptennya. Kalau ingat ada yang dia lawan Wolverhampton tuh ya, yang pemain lain belum siap, udah kita masuk aja gitu duluan gitu kan, menunjukkan bahwa let's go to the war gitu ya. Yang menurut gue dia adalah tipe fighter lah, defensive midfielder tuh, kan demen banget tuh posisi defensive midfielder.
Nah, perdebatan ini jadi viral dan banyak argumen lah ya. Sebenarnya permasalahannya awalnya adalah membicarakan, jadi kan di overlap itu kan banyak topik-topik yang membicarakan masalah Manchester United di bagian akhir. Ya, Gary Neville membicarakan khususnya mengenai masalah keuangan, dan gue juga baru tahu juga bahwa ternyata saat ini ada Gary Neville ikut dalam regeneration Old Trafford itu kan, dalam tim dia juga. About 3 years ago, I said that United need to bring money in, and it was a car crash waiting to happen. The club's finances are shot, absolutely shot to pieces. The club is actually, to be fair, deteriorating in performance, cash flow, profit. It's lost 300 million in 3 years. Wow. Man United used to be the most profitable football 20 club. years ago, they went not debt-free. In 2018, they had 350 million in the bank in 2018. From that point on now, I think Ineos put in 300 million, and there's not much of that left. Memiliki info lah bahwa saat ini tuh memang Manchester United nggak punya cash flow ya. Cash flow itu uang kas. Kalau dalam bisnis itu lo harus punya yang namanya uang kas. Ya, uang kas itu uang yang selalu ada di tabungan yang kapan-kapan mesti bisa dipakai gitu. Ya kalau bisa kayak uang biaya bayar gaji, biaya operasional itu kan biasanya lo ngeliat dari pendapatan lo berapa gitu loh ya. Biasanya dipisahin tuh dalam anggaran. Earning lo, pendapatan lo berapa. Cuman kalau uang kas itu ya uang yang harus ada di dalam tabungan yang suatu waktu bisa dipakai buat darurat lah ya, dalam keluarga ya. Dulu juga sih gue masih muda sih ada gitu ya. Ternyata kosong katanya, maksudnya nggak banyak lah uang kasnya, nggak punya cash lah hitungannya sebagai sebuah klub besar. Bahkan seharusnya di 2018 aja Manchester United itu di cash flow-nya aja, cash flow di banknya aja katanya bisa 350 juta pound, sedangkan sekarang itu sangat menipis gitu. Bener-bener kita, kalau kata Ian Wright, kayaknya lu Manchester United kena scam deh, kena tipu sama Glazer kayaknya gitu. Sampai pada akhirnya ya pembicaraan itu menunjuk pada pemain dan permainan. Ya sebenarnya maksud Roy Keane adalah lu itu semua tergantung pemain. Mau klub lu itu lagi sekarat, mau klub lu itu lagi miskin, mau klub lu itu lagi sakit-sakitan, lagi banyak pemecatan tapi lu ketika masuk ke lapangan sebagai dasar lu pemain sepak bola ya lu berjuang lah, fighter lah, berikanlah segala terbaiknya dengan kemampuan lo dan segala keahlian dan skill lo. Nah, terus Ian Wright itu ngomong, iya gimana, cuman Bruno kok yang bisa diandalin. Nah, disitulah perdebatan terjadi. Roy Keane secara intinya sih Roy Keane bilang, lu jangan bilang mencoba Bruno gitu loh. Maksudnya kalau Ian Wright kan bilang, kenapa lu bilang begitu, kata Roy Keane. Ya tanpa Bruno lu udah di dalam zona degradasi. Dia cetak gol, dia. No, bro, not Bruno. Friday. No. If Friday. you're going to dig Do you know someone what, out, Friday? don't I've had dig- enough of that rubbish, No, man. come on, right? But who brought them back into the game? Who's bringing you guys back into the game? You can't. It's not Bruno, Roy. When we're talking about somebody who can actually do something to save you lot, it's Bruno who's doing Saved it. 15th in the league, and he's saving them. You should say if he wasn't there, where you'd be. But you have to have a starting point. I'll go Bruno- back to it all. Bruno's not Talent the is not one. enough. You Bruno's keep not going the back to go to talent. Oh, the talent. Bruno's a talented player, but But when I talent's used not to talk enough. about Bruno, and I said Talent you is said- not enough, you used to Friday. say- I think he's a good player, but I don't know if he's a good captain. Yeah, And I see I like him all the other shouting people. at He's a talent. He's players got more and talent stuff than I could like even that. I'm dream like, of. I But wouldn't talent's want not my enough to play for a captain. big club. If you Yeah. think talent's enough to play for a big club, It's not all on Bruno. Roy Keane bilang, loh, yang nggak bilang dia talented siapa? Dia talented, very very talented. Tapi, nah ini ada kunci nih, yang kalimat yang menurut gua agak menohok juga dan harus kita bisa telaah juga ya, harus kita bisa membuka pikiran. Di sebuah klub besar gitu ya, talent itu nggak cukup gitu. Lo harus punya yang namanya personality, lo yang harus punya yang namanya, kalau apalagi lo jadi kapten, kepemimpinan, bagaimana cara lo memimpin tim-tim lo gitu. Kayak Roy Keane kasih contoh bahwa lu itu bukannya harus ngajarin anak buah lo gitu. Mungkin dia ngeliat video si Bruno ngasih tau, lu tuh bukan
harus nunjukin cara bermain anak buah lo kesini 25 meter lari lo gini, lo harus enggak begitu gitu loh. Lo sebagai seorang kapten adalah lo meyakinkan, lo mau berjuang nggak bersama gue di lapangan? Ayo berjuang bersama, kita menang. Nah gitu loh, mentality atau mentalitas yang harus lo tularkan kepada rekan-rekan tim lo atau anak buah lo gitu. Mau dia pemain muda, mau dia pemain asing gitu. Dan Ian Wright sih masih bersyukur bahwa berargumen bahwa iya tapi lo harusnya ngargain lah si Bruno ya. Roy Keane bilang ya gue menghargai dia sebagai pemain yang bertalenta. Ya walaupun ada beberapa yang bilang ada si Jill itu juga ngomong ya mungkin dia bukan Bruno pemain bertalenta, berbakat tapi sisi kaptennya kurang cukup gitu ya. Gue pernah ngebahas ya masalah Bruno Fernandes. Sejak era setelah Wayne Rooney pergi gitu ya, menurut gue Wayne Rooney itu kan keluar dari MU kan tahun 2017 ya. 8 tahun terakhir berarti lah ya. 8 tahun terakhir menurut gue dia adalah pemain yang paling berbakat atau bertalenta ya, paling di atas rata-rata yang kelas dunia lah yang dibeli itu. Bahkan menurut gue sedikit di atas Paul Pogba. Ya mungkin banyak yang ada yang kontroversi nih. Menurut gue sedikit di atas Paul Pogba gitu. Tapi itu yang pernah gue bahas juga, atribut kaptensinya dia mungkin tidak seperti Roy Keane gitu ya. Mungkin dia tipe yang kayak gue bilang kan, kalau ada lo pimpinan di satu organisasi, gue pernah bahas kok di season 1 mengenai atribut kaptennya Bruno Fernandes. Ada dalam satu organisasi ketika lo melihat pemimpin, ada pemimpin yang sebenarnya nggak jago jualan gitu, misalnya dalam bidang sales gitu ya. Tapi dia bisa memotivasi anak buahnya gitu. Dia bisa mau ngeblend, mencair dengan anak buahnya, berjuang bersama-sama, ketemu customer bareng-bareng mau gitu loh, mau entah dimanapun. Tapi ada juga leader atau pemimpin atau pimpinan tim gitu ya, grup yang lo lihat karena emang ini orang jago gitu loh, ini jago. Contoh ya dalam penjualan gitu misalnya, dia jago jualan gitu, jago banget, terbaik, closing melulu, deal melulu gitu. Nah menurut gua sosok kapten yang di Bruno tuh seperti itu gitu, dan mungkin teman-temannya melihat dia juga seperti itu ya. Cuman lu ngeliat ya, kalau dari contoh deh pertandingan Ipswich yang kemarin deh, kalau Bruno tuh lagi calm down gitu ya, lagi sadar gitu, kalau gue bilang lagi nggak kumat, teman-teman itu main bagus loh. Sama pertandingan sebelumnya, kalau dia tuh lagi on ya, lagi bagus, lagi on fire, tapi juga mentalnya lagi bagus, nggak ngomel-ngomel gitu, nggak kayak nenek-nenek gitu, semua timnya berjalan bagus. Nah mungkin nih videonya mungkin sebelum lawan Ipswich ya, pertandingan Ipswich kemarin ya kan dengan 10 pemain tuh, disitulah gue ngeliat tim Manchester United itu seperti apa yang Roy Keane bilang, lo mau banget berjuang bersama-sama di lapangan, ayo. Nah itu loh gue ngelihatnya Manchester United di situ gitu. Jadi gue ada juga sih nggak setujunya dengan Roy Keane ya, ada yang nggak setujunya dengan Roy Keane adalah bahwa zamannya berbeda gitu, zamannya berbeda. Sekarang di tim mana sih di dunia ini klub besar yang tipe gaya kaptennya kayak Roy Keane, yang bisa ngemarah-marahin orang, bahkan ninju orang tuh, dia di ninju Gabriel Heinze kan di dressing room gitu. Ada nggak? Nggak ada. Virgil van Dijk juga nggak begitu, si Odegaard itu nggak gitu kok, Kevin De Bruyne gitu nggak, Vincent Kompany juga dulu nggak begitu gitu loh. Atau si kalau yang sekarang kok kayak di Barcelona Rafinha gitu nggak begitu. Rafinha tuh mungkin kayak tipe Bruno Fernandes lah, bahwa dia skillnya di atas semuanya, jadi semua orang hormat sama dia, respect. Kalau di mana, di Madrid, Modric kan juga kalem orang, nggak berapi-api gitu. Nah Roy Keane juga harus inget bahwa ya lu jangan jadi post power syndrome juga gitu.
Plus, nah, di zaman lu itu sebenarnya bukan hanya lu yang takutin gitu. Ada sosok yang lebih takut lagi, namanya Sir Alex Ferguson gitu. Jadi udah ada dua yang ditakutin, ya jelas lah pemain-pemain yang masa Scholes, Giggs, Beckham, Ronaldo, Rooney itu udah pasti kicep gitu. Nah memang, jadi jangan lu samakan juga antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Kan gue udah pernah sering bahas tuh, sering banget orang kalau yang dulu zaman gue pegang ini perusahaan, dulu zaman gue menjabat, ya lah terjebak masa lalu gitu loh ya. Jadi itu yang gue nggak setuju dengan Roy Keane. Tapi kalau pada prinsipnya ini sih satu kalimat yang menohok, bahwa di klub besar memang talent itu nggak cukup gitu loh ya. Lu juga harus punya mental, lu juga harus punya fighting gitu ya. Lu sebenci-bencinya contoh nih Vinicius Junior deh gitu loh. Itu menurut gue kan emang ya laganya emang sengak ya, suka provokasi, tapi mentalnya dia di luar bakatnya dia ya. Atau dulu di Madrid Karim Benzema, atau dulu mungkin ya kalau ya kayak di siapa Barcelona sekarang mungkin ya Lewandowski kayak gitu, atau di si Munchen gitu. Banyak lah kalau di Munchen kan, Joshua Kimmich, Eric Kane, itu kan banyak pemain-pemain yang emang mungkin gak berbakat banget tapi mental dan fighting spiritnya gitu. Nah itu yang gue bilang, di tim rekrutmen pun juga lo harus melihat seperti yang ini. Makanya dulu kan kalau zaman rekrutmennya Sir Alex tuh kan lo diajak ngomong by one gitu kan, dilihat mentality lo, dilihat personality lo, kepribadian lo gitu loh ya, emosi lo, intelijensi lo. Nah itu yang semuanya harus lengkap kalau berada di klub besar, khususnya di Manchester United. Oke, itu aja sih sedikit bahasan mengenai debatnya, argumennya Roy Keane mengatakan bahwa talent is not enough when you play in the big club. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Entity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.